Bapak serius? Tanya Vina dengan raut wajah yang saat ini sudah menunjukkan ketakutan yang luar biasa. Bahkan, tanpa sadar kaki wanita itu perlahan mundur. Melihat ekspresi yang ditunjukkan Vina, sontak saja Adril terkekeh. Dasar wanita menggemaskan asteris, batinnya. Perlahan Adril kembali mengangguk, yang artinya mengiyakan pertanyaan sekaligus keraguan wanita itu padanya. Semakin Vina mundur kala melihat dengan kedua mata kepalanya sendiri Adril mengangguk. Bapak enggak lagi nargetin saya, kan? Tanya wanita itu lagi, tapi kali ini suaranya terdengar lebih bergetar. Adril tidak langsung menjawab. Pria itu terdiam untuk sesaat, seolah tengah berpikir. Dan tentu saja itu membuat Vina semakin takut pada bosnya itu. Kalau kamu sih rencananya mau saya nikahin. Sengaja Adril berkata dengan suara lembut, tak lupa juga tersenyum tipis, membuat kadar ketampanannya bertambah. Habis itu, Vina yang belum connect sepenuhnya kembali melontarkan pertanyaan. Takutnya Adril justru membunuhnya ketika mereka sudah resmi jadi sepasang suami istri. Kedua kening Adril terangkat. Sedikit heran dengan pertanyaan pembantunya itu. Ya, abis itu kita bulan madu lah. Aneh banget pertanyaan kamu. Terus, kapan rencananya Bapak mau bunuh saya? Tanya Vina lagi, kali ini dengan tampang polosnya. Adril sedikit terhenyak mendengar pertanyaan Vina. Apa wanita itu berharap sekali ia membunuh wanita itu? Kamu mau saya bunuh? Tanya Adril yang langsung mendapat gelengan cepat dari Vina. Kalau boleh tahu, kenapa Bapak bunuh orang? Setelah hening beberapa detik, Vina akhirnya memberanikan diri bertanya meski ia tahu pertanyaan itu sedikit tidak sopan. Kamu mau dengar ceritanya? Tanya Adril yang lagi-lagi mendapat anggukan dari Vina. Tapi, kalau saya udah cerita, kamu jadi pacar saya, iya. Lanjut pria itu sembari menaik turunkan alisnya. Vina yang tadinya terlihat amat penasaran, begitu mendengar tawaran pria itu, seketika berdecak kesal. Ngebet sekali pria itu ingin menjadikannya pacarnya. Saya serius, Pak. Bapak jangan bercanda mulu. Saya serius, Vina. Kalau saya cerita kamu harus jadi pacar saya, iya. Gimana? Vina menatap kedua bola mata Adril. Jika boleh jujur, dirinya memang melihat keseriusan yang terpancar dari sorot mata pria itu. Tapi, tetap saja ia meragukan pria itu. Ya, kali saja pria itu bisa secepat itu jatuh cinta padanya. Terdengar sedikit aneh. Kecuali jika pria itu berniat buruk padanya. Pak, tinggal cerita aja apa susahnya sih? Tanya Vina yang kali ini terlihat sangat kesal. Tidak peduli lagi siapa sosok di depannya. Adril berdecak kesal karena tidak mendapat jawaban yang ia harapkan dari wanita di depannya. Padahal apa susahnya coba hanya sekedar mengiyakan. Jika dihitung-hitung, mungkin sudah beberapa kali dirinya menyatakan cinta pada Vina, tapi selalu ditolak. Ya, ia akui sih caranya menyatakan perasaan terdengar seperti candaan, tapi cintanya tidak bercanda. Ya udah, kalau kamu mau dengar ceritanya, baring di sini, ucap Adril sembari bergeser, lalu menepuk pelan tempat di sampingnya. Detik itu juga Vina melayangkan tatapan tajam. Pandai sekali pria di depannya ini mencari kesempatan dalam kesempitan. Pak, Vina, tolong banget. Saya takut nggak sanggup menceritakannya. Maksud saya nyuruh kamu buat baring di sini supaya nguatin saya. Saya pengen genggam tangan kamu supaya saya sanggup cerita semuanya ke kamu. Saya janji bakal cerita semuanya tanpa ada yang ditutupi. Adril bahkan menunjukkan wajah penuh harap. Ia sangat berharap Vina mau menuruti keinginannya kali ini saja. Vina diam. Tak lama kemudian wanita itu menghela napas. Entah kenapa ada dorongan dalam dirinya untuk menuruti saja keinginan Adril meski tahu keinginan pria itu sedikit kurang ajar. Tapi, pria itu berhasil meyakinkan hatinya jika dia memang tidak akan melakukan hal lebih pada dirinya. Akhirnya secara perlahan Vina berjalan mendekati Adril,
lalu duduk di atas kasur pria itu dengan kaki yang sengaja diluruskan. Melihat pembantunya yang kali ini mau menuruti keinginannya, tanpa sadar kedua sudut bibir Adril terangkat tinggi. Ia memberanikan diri menggenggam telapak tangan wanita di sampingnya itu. Dapat ia rasakan ada pergerakan dari Vina, mungkin wanita itu terkejut. Sebenarnya Adril tidak ada niat ingin menceritakan masa lalunya pada Vina yang nyatanya hanya orang asing yang baru saja ia kenal. Tapi, tak bisa dipungkiri, semenjak kehadiran Vina, kehidupannya bisa dibilang ada perubahan. Sosoknya yang semulanya dingin tak tersentuh, perlahan cair semenjak ada wanita itu. Dan yang paling penting dari semuanya itu, ia merasa nyaman berada di dekat wanita itu. Bahkan, ada perasaan tidak rela kala jam kerja wanita itu berakhir. Jika boleh jujur, ia ingin sekali menghabiskan waktu seharian dengan wanita itu. Ya udah, cerita, perintah Vina setelah bisa menormalkan detak jantungnya. Ia tahu betul jika ada masa lalu yang masih membekas di hati majikannya. Jikapun pria itu pernah membunuh, ia yakin sekali itu dilakukan dengan tidak sengaja. Adril mengangguk, pria itu langsung melayangkan tatapan ke depan. Seolah tengah mengingat kembali kejadian beberapa tahun yang lalu. Beberapa tahun yang lalu. Flashback. Kamu di mana? Begitu Adril mengangkat panggilan yang masuk, terdengar suara lembut seorang wanita di seberang sana. Ya di kantor lah, jawab Adril sedikit malas. Sungguh, saat ini dirinya sedang tidak mau diganggu. Pekerjaan di depannya yang masih menggunung, setelahnya pertemuan tadi dengan klien yang tidak berjalan dengan lancar, ditambah sang kekasih menelponnya. Padahal ia sedang tidak mau diganggu sekarang ini. Sebenarnya hubungan Adril dan Rina sedang tidak baik-baik saja. Semalam keduanya cekcok, dan tak ada satupun yang mau mengalah. Memang tidak bisa dipungkiri, Rina dan dirinya sama-sama keras kepala. Kamu marah ya aku telpon? Tanya Rina pelan. Tidak ada sahutan lain dari Adril selain deheman pria itu. Sepertinya masih malas berurusan dengan sang kekasih. Seharusnya yang marah itu aku, loh. Kamu bayangin aja, kamu jalan sama perempuan, terus makan sama perempuan. Aku sebagai pacar kamu pasti cemburulah. Adril memutar matanya malas. Masih saja kekasihnya itu mengungkit kejadian semalam. Padahal sudah dirinya katakan berulang kali jika wanita tersebut hanyalah sekretarisnya saja. Kan aku udah bilang kalau dia itu sekretaris aku. Enggak lebih. Balas Adril sedikit keras. Ya, kan apa susahnya coba ngabarin aku. Kamu tuh aneh tahu nggak? Masa iya nggak ada kabar selama 3 hari? Tahu-taunya lagi liburan sama perempuan lain. Adril merasa jengah sekali dengan kekasihnya yang satu ini. Aku kan udah bilang sama kamu kalau aku nggak liburan. Kebetulan aku ada klien yang minta melakukan pertemuannya di sana. Aku lupa ngabarin kamu. Terdengar helaan napas dari seberang telepon. Aku udah bukan prioritas kamu, ya? Tanya Rina dengan lirih. Dulu, tiap hari kamu ngasih kabar. Bahkan sebelum aku tanyain kamu lebih dulu kasih info kondisi kamu. Tiap hari kamu selalu nyempatin buat kirim pesan konyol ke aku. Tapi, sekarang, kamu malah nggak ada kabar sama sekali. Rina sebenarnya adalah kekasih Adril dari SMA sampai sekarang. Wanita itu memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Bahkan, jika boleh jujur, perusahaan yang Adril pimpin bisa berkembang pesat pun karena bantuan dari tangan wanita itu. Tapi, entah kenapa kesibukannya yang semakin bertambah ini membuatnya kadang tidak kepikiran tentang sang kekasih. Dan malah bisa lupa memberikan kabar. Tentu saja itu semua bukan tanpa alasan, pekerjaan yang menggunung membuatnya frustrasi dan merasa tidak mau diganggu. Aku kerja gini juga demi kamu Rina. Kalau aku nggak kerja, gimana aku bisa nikahin kamu nantinya? Sepertinya Adril mulai jengah berbicara dengan sang kekasih. Tapi, sayang, kamu lupa atau gimana? Keluarga aku tuh hancur karena semuanya sibuk mencari uang. Aku tuh sendirian, loh.
Saat ini yang aku perlukan itu cuma kasih sayang. Nggak lebih daripada itu. Apa kamu tahu gimana kondisi aku akhir-akhir ini? Aku tuh hancur, Adril. Aku tuh capek karena semua yang ada di dunia ini nggak ada yang peduli sama aku. Tiap hari yang aku dengar itu cuma cekcok dari orang tua aku. Aku pengen nangis terus cerita sama kamu. Tapi apa? Sedikit waktu buat aku aja kamu nggak bisa bagi, lo. Apa bisa kamu nggak perlu jadi kayak mereka yang gila kerja? Suara Rina yang semulanya menggebu-gebu, tiba-tiba mendadak lirih di akhir kalimat. Terselip nada frustrasi dari suara Rina. Bahkan tak lama kemudian terdengar suara isak tangis wanita itu. Terserah, aku sibuk. Adril langsung mematikan panggilan setelah mengatakan kalimat tersebut. Bahkan, dengan teganya pria itu mematikan panggilan dan meninggalkan sang kekasih yang tengah menangis terseduh-seduh. Bukan tanpa alasan Adril melakukannya. Hanya saja, sekarang ini pikirannya sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Tadi siang ia kebetulan tidak berhasil mendapat kontrak kerjasama yang begitu berharga untuk perkembangan perusahaan. Membuatnya benar-benar kepikiran dan frustrasi. Tak lama kemudian ponsel Adril kembali berdering. Melihat siapa yang menghubunginya, pria itu memilih mengabaikannya. Malas sekali rasanya mendengar ocehan sang kekasih dalam keadaan pikirannya yang sedang tidak baik-baik saja. Setelah beberapa kali panggilan tidak diangkat, tiba-tiba muncul satu pesan dari sang kekasih. Aku pamit. Kedua kening Adril saling bertaut membaca dua kata tersebut. Pamit. Pamit kemana maksud sang kekasih? Karena berpikir pamit yang dimaksud adalah wanita itu yang ingin pergi jalan-jalan, Adril dengan cepat mengirim sejumlah uang ke rekening wanita itu. Ia pikir kekasihnya tengah memberi kode. Sementara di tempat yang berbeda, Rina tersenyum miris kala pesannya hanya dibaca. Tidak lama kemudian muncul notifikasi yang memberitahukan jika Adril mengirim 25 juta ke rekeningnya. Entah karena setan yang berkuasa atas tubuhnya atau bagaimana. Tapi, rasanya sudah tidak ada gairah untuk hidup. Perlahan diambilnya secarik kertas, kemudian mulai mencoret kertas putih tersebut dengan tulisan. Air mata terus jatuh membasahi pipinya. Kata, maafkanlah yang maha kuasa, terus terucap dari bibirnya. Setelah menulis surat tersebut, pandangan Rina beralih pada botol yang ada di sampingnya. Ditatapnya botol kecil tersebut, kemudian tangannya terulur mengambil benda kecil tersebut. Maaf. Lagi-lagi kata tersebut yang terucap sebelum seluruh obat yang ada di dalam botol kecil tersebut habis diteguknya. 1 hari setelah pertengkaran hebat dengan Rina, tiba-tiba ponsel Adril kembali berdering. Kali ini mood Adril benar-benar baik karena kerjasama yang sempat tertunda akhirnya terjalin lantaran ia mampu meyakinkan partner kerjanya. Dengan antusiasnya pria itu menjawab panggilan dari sang kekasih. Halo, sayang. Aku punya kabar gembira, kita ketemuan, ya. Kebetulan aku kangen banget sama kamu. Aku minta maaf karena mengabaikan kamu beberapa hari ini, ucap Adril dengan suara yang terdengar amat bahagia. Selamat sore, Pak. Maaf telah mengganggu waktunya. Kami hanya ingin memberitahukan jika perempuan atas nama Rani ditemukan di rumahnya dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Dari keterangan, kemungkinan saudari Rani mengalami overdosis dan sudah sejak semalam meninggal dunia. Kami sendiri memberitahukan masalah ini kepada Anda karena nomor Anda yang dihubungi terakhir kali. Sementara pihak keluarga masih tidak ada kabar sampai saat ini. Haha. Adril terkejut bukan main mendengar ucapan pria di seberang sana. Tanpa sadar ponsel yang ada di genggamannya bergetar dengan hebat. Ini dirinya tidak salah dengar, kan? Anda salah orang, kan? Tanya Adril berusaha menahan rasa sesak di dadanya. Maaf, Pak. Saat ini saudari Rani sedang dievakuasi dan akan dibawa ke rumah sakit terdekat. Kami mohon kesediaan Bapak untuk datang selagi menunggu kedua orang tuanya pulang. Adril masih diam dengan tubuh yang membeku. Masih tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar.
Karena tidak mendapat sahutan lagi, pihak polisi yang berada di seberang sana langsung mematikan panggilan. Entah karena masih shock atau bagaimana. Tapi ada perubahan dari tubuh Adril. Pria itu tiba-tiba saja memegang dadanya yang terasa sangat sesak. Bahkan, untuk sekedar bernapas saja rasanya sulit. Tak lama kemudian kesadarannya menghilang. Begitu membuka mata, ia malah melihat ruangan yang sedikit tidak asing. Mengedarkan pandangannya, ia dapat melihat sosok asisten di sana. "Saya kenapa, Rio?" tanya Adril pelan. "Bapak tadi pingsan." Mendengar penuturan asistennya, Adril seketika terdiam. Berusaha mengingat kembali apa yang terjadi dengan dirinya. Namun, setelah ingat sepenuhnya, pria itu langsung bangkit berdiri, berlari cepat keluar dari kantornya. Pria itu bahkan mengemudi kendaraan beroda 4 miliknya dengan kecepatan maksimal. Tidak peduli dengan berbagai umpatan para pengendara. Sesampainya di rumah sakit, pria itu dengan cepat berlari ke arah resepsionis dan bertanya tentang Rina. Setelah mendapat informasi, ia dengan segera kembali berlari menuju ruangan yang disebutkan. Baru saja sampai di depan ruangan di mana Rina katanya ada di dalam, tiba-tiba seorang ibu menghampiri dirinya sembari memukul tubuhnya dengan keras. Ia kenal betul dengan wanita paruh baya tersebut. Dia sudah pergi. "Kamu memang pria brengsek. Pria seperti kamu itu nggak layak dicintai. Semua ini salah kamu. Gara-gara kamu putri saya meninggal," teriak ibu Rina sembari menangis meraung-raung. Adril mengambil surat yang dilemparkan wanita paruh baya tersebut padanya. "Dia perlu kamu, tapi kenapa kamu nggak ada waktu buat dia?" tanya ibu Rina dengan suara yang tersendat-sendat. Bagaimana tidak, biar bagaimanapun Rina adalah putri satu-satunya yang ia miliki. Mendengar kalimat tersebut, pria yang tengah berdiri di samping pintu langsung menggelengkan kepalanya berkali-kali. Napasnya mulai tercekat. Perlahan kakinya melangkah mendekati sosok yang setengah badannya diselimuti kain putih, hingga hanya menyisakan wajah yang terlihat amat pucat. Adril meremas dengan kuat dadanya ketika dirinya sudah semakin dekat dengan tubuh Rina. Ditangkapnya kedua pipi Rina yang terasa amat dingin tersebut. "Kenapa?" tanya pria itu dengan suara yang amat bergetar. "Kenapa, Rin?" tanya pria itu lagi. Kini air mata mengalir dengan deras dari pelupuk matanya. "Kamu nggak pantas untuk punya pasangan," desis ibu Rina lagi. Flashback off. Vina terdiam mendengar keseluruhan cerita yang disampaikan majikannya. Melihat pria itu yang perlahan mulai meneteskan air matanya, tanpa ragu sedikit pun ia langsung membawa pria itu ke dalam dekapannya. Diusapnya dengan lembut punggung pria itu. Padahal tadi ia sempat berpikir mungkin Adril yang membunuh kekasihnya itu. "Dia pergi gara-gara saya, Vina," gumam Adril di dalam dekapan pembantunya. Vina hanya mengelus punggung Adril. Ingin memberi pendapatnya, tapi tak bisa dipungkiri, menurutnya Adril juga bersalah. Benar kata Rina, bagaimana mungkin pria itu mengabaikan dia padahal sebelum-sebelumnya dialah yang menjadi prioritas Adril. Oke, ia tahu jika saat itu pikiran Adril sedang runyam dan juga banyak pikiran. Tapi, tetap saja menurutnya Adril salah besar. Apalagi kata pria itu tadi Rina juga banyak membantu sehingga perusahaannya bisa berkembang pesat. Kalau dari sudut pandang saya, Bapak memang salah. Dia udah bilang kalau dia tertekan sama hidup dia, tapi Bapak malah membuat dia semakin berpikir kalau di dunia ini nggak ada yang peduli sama dia. Beberapa hari Bapak nggak ngasih kabar sama dia. Kalau saya yang berada di posisi itu, pasti juga bakal kecewa sama Bapak. Padahal keinginan perempuan itu simple aja kok, Pak. Cukup kasih kabar ke dia, itu udah buat dia bahagia bukan main. Setidaknya dia tahu kalau pasangannya memang serius menjalin hubungan dengan dia. Jika sampai Bapak lupa karena banyak pekerjaan, berarti Bapak memang nggak prioritaskan dia, karena biar sebanyak apapun pekerjaan yang dimiliki, Bapak nggak mungkin lupa sama kekasih Bapak sendiri.
Tapi, menurut saya, Rina juga salah karena dia memilih mengambil jalan pintas tanpa mau bertahan sebentar aja. Padahal Tuhan sendiri sudah menjanjikan sesuatu yang indah. Dia sendiri sudah mengatakan jika semuanya akan indah pada waktunya. Tapi, sangat disayangkan, ia lupa dengan kalimat Tuhan tersebut. Sebegitu nggak pantasnya kah saya dicintai? Tanya Adril dengan lirih, masih dengan posisi memeluk tubuh pembantunya. Vina melepaskan pelukan Adril. Wanita itu melempar tatapan tenang pada pria yang menjadi majikannya itu. Bapak nggak boleh kalah sama rasa bersalah tersebut. Gunanya masa lalu dan penyesalan itu yaitu mengingatkan kita supaya nggak melakukan kesalahan yang sama. Jangan sampai memilih tidak mau menikah hanya karena masa lalu Bapak yang kurang mengenakan. Tapi, jadikan pembelajaran. Setidaknya sekarang Bapak paham seberapa pentingnya bagi pasangan kondisi kabar kita saat ini. Kembali Adril memeluk tubuh Vina yang membuat perasaannya jadi nyaman. Makasih banyak, Vina, gumam pria itu lagi di dalam dekapan sang pembantu. Sama-sama, balas Vina dengan lembut. Sama sekali tidak keberatan dengan pelukan Adril. Vina, panggil Adril setelah hening beberapa saat. Kenapa? Saya ngaceng, jawab Adril sembari terkekeh pelan. Astagfirullah. Refleks Vina melepas pelukan kala mendengar penuturan gamblang Adril. Bapak gila apa? Pandangan Vina langsung mengarah ke bawah. Benar saja, celana Adril sedikit mengembung. Adril berdecak kesal. Saya juga nggak tahu, Vina. Tiba-tiba aja dia berdiri sendiri. Ah, udahlah, saya mau pergi aja. Saya mendadak takut sama Bapak. Belum sempat Vina pergi, Adril lebih dulu menarik pergelangan tangan wanita itu, bermaksud ingin menggoda wanita itu. Namun, rupanya ia menarik Vina sedikit kuat, sehingga wanita itu langsung jatuh di atas tubuhnya. Astagfirullah, kalian ngapain? Elmira memekik dengan sangat nyaring kala melihat pemandangan di depannya. Hampir saja dirinya dibuat jantungan kala melihat putranya tengah berpelukan dengan seorang wanita, di atas kasur pula. Vina terkejut bukan main mendengar suara teriakan tersebut. Tanpa sadar ia langsung mendorong tubuh Adril sedikit kuat. Membuat pria tersebut hampir saja terjatuh dari atas kasur. Tante, ini nggak seperti yang Tante lihat. Vina berusaha memberikan penjelasan pada wanita yang ternyata adalah ibunya Adril. Mendadak saja wanita itu takut. Wajar saja, mengingat wanita di depannya bukanlah orang sembarangan. Ia takutnya Elmira akan membenci dirinya. Astaga, Tante benar-benar nggak percaya. Tante pikir kalian emang sebatas majikan sama pembantu. Ternyata, Elmira membekap mulutnya, bertingkah seolah dirinya tidak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat. Makin panik saja Vina melihat reaksi Elmira. Astaga, jangan sampai dirinya dicap sebagai wanita yang tidak benar. Tante, ini nggak seperti yang Tante lihat. Tapi Vina cuma bantuin Pak Adril, soalnya dia mendadak gila. Mendengar kata akhir pembantunya, Adril langsung mendengus kesal. Apa tidak ada kata yang lebih bagus dari kata, gila, apa? Padahal kan jelas dirinya hanya depresi saja, bukannya gila. Sebenarnya Elmira sudah datang dari tadi. Ia sudah mendengar seluruh cerita yang disampaikan putranya. Ada perasaan nyeri di dalam rongga dadanya melihat bagaimana terpukulnya sang putra. Orang tua mana coba yang tidak sakit hati melihat anaknya sendiri terpukul. Sepertinya tidak ada. Begitupun yang ia rasakan. Kalian. Kedua kening Elmira saling bertaut melihat dua orang yang ia kenal baru saja keluar dari dalam apartemen putranya. Nathan dan asistennya langsung menunduk begitu melihat wanita paruh-baya di depan mereka. Selamat pagi, Bu, sapa mereka bersamaan. Kak kalian ngapain pagi-pagi ke sini? Tanya Elmira dengan suara yang bergetar. Dadanya seketika sesak karena sudah bisa menebak kedatangan kedua pria tersebut ke dalam apartemen putranya. Adril salah. Putranya itu pikir ia sebagai orang tua tidak tahu bagaimana kondisinya. Padahal, semua yang tidak pernah diceritakan Adril ia tahu.
Hanya saja ia memilih menutup mulut, menunggu sang putra untuk bercerita. Tapi, sangat disayangkan Adril tak kunjung menceritakan tentang masalahnya. Elmira tahu betul jika putranya sering mengkonsumsi alkohol dan juga obat penenang. Tapi, dirinya tak bisa berbuat banyak karena tahu putranya itu keras kepala sekali. Ia takutnya jika dirinya berani menegur pria itu, situasinya semakin runyam. Dia kembali melukai dirinya, Bu, jawab Nathan yang langsung membuat Elmira menggeleng. Rasanya pasokan udara semakin menipis. Niat hati yang awalnya hanya ingin berkunjung ke apartemen sang putra, justru harus mendengar kabar yang tidak mengenakan. Oh, astaga, mau sampai kapan kamu begini, nak? Batin Elmira. Lagi? Tanya Elmira yang mendapat anggukan dari Nathan. Tapi, 2 bulan akhir ini kalian tidak pernah memberikan informasi jika dia melukai dirinya sendiri. Apa kalian menutupinya? Kedua mata Elmira memicing. Jika sampai dokter yang sudah ia percayai itu berkhianat, ia bersumpah akan menghancurkan karir pria itu. Nathan menggeleng. Tidak, Bu. Memang selama 2 bulan ini Pak Adril tidak ada menghubungi saya. Justru tadi pagi saya sempat terkejut begitu mendapat pesan dari beliau yang meminta saya datang pagi hari. Saya tidak mengantisipasi jika Pak Adril ternyata belum sembuh. Saya pikir mungkin beliau sudah bisa melawan rasa bersalah tersebut. Tapi, rupanya saya salah, Pak Adril kembali melukai dirinya. Wajah Elmira terlihat amat sayu mendengar penjelasan Dr. Nathan. Tanpa sadar sebening kristal jatuh membasahi pipinya. Kalian sudah membantunya, kan? Tanya Elmira lirih. Lagi-lagi Nathan mengangguk. Lukanya sudah dibersihkan, jawab pria itu. Saya pikir ibu tidak perlu khawatir terlalu berlebihan, karena saya lihat Pak Adril sudah memiliki kekasih. Kekasih. Elmira mengulang satu kata yang menarik perhatiannya. Nathan kembali mengangguk. Tadi sewaktu saya masuk ke apartemen, saya sempat heran melihat ada perempuan di dalam apartemen Pak Adril. Yang saya bingung, kondisi beliau saat ini kan sedang lemah, jadi tidak mungkin beliau yang membuka apartemen tersebut. Jadi, saya pikir dia wanita yang berarti buat Pak Adril. Elmira diam. Tahu betul siapa yang sedang diperbincangkan. Pasti saja itu Vina, pikirnya. Tapi, jujur ia baru tahu jika Vina tahu PIN apartemen putranya. Sementara dirinya sendiri tidak pernah diberitahukan oleh putranya sendiri. Ia tahu PIN apartemen putranya itu pun dari Nathan. Amin. Semoga wanita itu emang berarti buat Adril. Elmira mengaminkan ucapan Nathan barusan. Ia dan sang suami tak pernah sedikit pun mempermasalahkan derajat. Mau itu orang biasa sekalipun mereka tidak pernah mempermasalahkannya. Setelah sedikit berbincang dengan Dr. Nathan, Elmira melangkahkan kakinya masuk ke dalam apartemen sang putra. Ia berjalan pelan ke arah kamar. Kamu mau dengar ceritanya? Tapi, kalau saya udah cerita, kamu jadi pacar saya, ya? Tanpa sadar kedua bola mata Elmira membola kala telinganya mendengar dengan jelas apa yang dikatakan sang putra. Ini telinganya tidak salah dengar, kan? Ini serius Adril mengajak Vina untuk berpacaran. Elmira yang begitu penasaran, memilih untuk berdiam diri di belakang pintu. Telinganya ia pasang dengan baik untuk mendengar percakapan kedua manusia tersebut. Semakin wanita parubaya itu terkejut mendengar suara putranya sendiri yang meminta Vina untuk berbaring di sampingnya. Dalam hatinya bertanya-tanya, ini Adril kepincut sama pembantunya atau bagaimana? Padahal ia tahu betul jika putranya itu sangat anti dengan makhluk yang namanya wanita. Tak lama kemudian tubuh Elmira membeku kala telinganya mendengar jelas cerita yang disampaikan sang putra. Jadi, begitu cerita secara keseluruhannya. Vina, sepertinya kamu orang yang pertama yang bisa mendengar keseluruhan ceritanya. Bahkan, saya yang statusnya sebagai ibu saja tidak tahu secara keseluruhan isi ceritanya. Kamu pasti spesial bagi Adril. Elmira bergumam, wanita itu tersenyum tipis. Vina, saya ngaceng.
Elmira melotot mendengar penuturan putranya. Tanpa sadar wanita itu membekap mulutnya. Ini benar putranya kan yang berucap demikian. Setelah puas mendengar segala cerita dan obrolan yang terjadi di dalam kamar tersebut, tiba-tiba muncul niat iseng Elmira. Sepertinya berpura-pura memergoki mereka berdua adalah pilihan yang terbaik. Jahat banget sih kamu ngatain saya gila. Ketus Adril sembari berdecak kesal. Kan emang iya. Cuma orang gila yang mau nyakitin dirinya sendiri. Balas Vina tanpa takut sedikit pun. Elmira sedikit terhenyak mendengar penuturan wanita di depannya itu. Dilihatnya respons sang putra, ternyata biasa saja. Untuk pertama kalinya ia mendengar ada yang berani mengata-ngatai Adril secara langsung. Tante, percaya deh sama Vina. Vina ini wanita baik-baik kok. Vina terlihat masih saja berusaha meyakinkan wanita parubaya di depannya. Sungguh, ia tak mau berurusan lebih jauh dengan orang berkuasa seperti Elmira. Ia takutnya wanita parubaya itu akan memandangnya rendah sekali. Vina sengaja melayangkan tatapannya pada Adril. Bermaksud meminta bantuan pria itu agar mau menjelaskan kepada Elmira bahwa wanita itu sudah salah paham. Adril menghela napas. Karena kasihan dengan pembantunya itu, akhirnya ia mau juga angkat bicara. Kita nggak ngapa-ngapain kok, Ma. Mama jangan berburuk sangka kayak gitu. Tapi, tetap aja yang kalian lakukan itu salah Adril. Gimana ceritanya ada dua manusia berbeda jenis baring di atas kasur yang sama, apalagi dengan posisi berpelukan. Tegur Elmira lagi. Mama gimana masuk ke apartemen Adril? Detik itu juga Elmira berdecak. Putranya ini bukannya mendengarkan tegurannya, ini justru balik bertanya. Tadi apartemen kamu nggak dikunci. Ya udah, Mama masuk gitu aja. Ternyata kalian sedang ngelakuin hal nggak senonoh. Elmira sengaja menggeleng-gelengkan kepalanya agar aktingnya semakin sempurna. Kita nggak ngapa-ngapain, Ma, balas Adril sedikit malas. Kesal sekali karena ibunya tidak percaya pada anaknya sendiri. Pokoknya Mama nggak mau tahu. Kamu harus segera menghalalkan Vina. Ucap Elmira tegas serta penuh ketegasan. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.